kita utama, saudara, tenaga pendidik dan orang tua murid keberatan atas rancangan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN dalam jasa pendidikan perlu dipertimbangkan kembali dengan matang. Menurut seorang guru, PPN tidak tepat pada masa pandemi saat ini. Sedangkan bagi orang tua murid, ini akan menambah lagi biaya sekolah, apalagi sekolah swasta. Berikut tanggapan dari tenaga pendidik dan juga orang tua murid. Masih banyak yang terkendala, apalagi kita sekolah swasta yang banyak kendalanya dari segi untuk bayar SPP aja susah. Walaupun kita sudah tadi ada KJP dan sebagainya. Kalau pengeluaran pendidikan kan per bulan 400. Satu, keduanya itu biaya transportnya. Jadi istilahnya dapat duit 50.000 aja nggak kesana nggak kesini. Oh gitu ya. Ya bagi saya mungkin keberatan. Berikut penjelasan dari staf khusus Menteri Keuangan Bapak Justinus Prastowo. Ini secara eksplisit di undang-undang yang saat ini ada dikecualikan. Nah, maka kita sekarang mengubah konstruksinya. Dari dikecualikan yang tidak terawasi dan tidak terbedakan tadi, kita hapuskan, kita pindahkan daftarnya. Jadi tidak cuma pendidikan, kesehatan, atau bahan kebutuhan pokok. Justru semua barang dan semua jasa sekarang ada pada kotak yang sama. Begitu kira-kira. Nah, nanti bagaimana mengklasifikasi, membedakan jenis, membedakan tarif, pengenaannya seperti apa dan kapan, itulah diskusi publiknya. Nah, kami ini sebenarnya hanya koki. Menyodorkan menu, resep, silahkan. Anda mau pesan makanan seperti apa? Kalau kita sepakat, kita pilih menu A, ini resepnya, ini bumbu-bumbunya dan sebagainya, harganya sekian. Dan sebaliknya. Itu kira-kira yang menjadi konstruksi dari RUU ini, Mbak. Oke. Nah, kemudian artinya kalau misalnya nanti ini masuk beneran begitu kena pajak, sudahkah ada rancangannya berapa begitu, Pak? Karena di masyarakat juga masih simpang siur. Ya, tapi sebelum ke situ saya ingin mengklarifikasi sekaligus menegaskan ya sebelumnya tadi. Terima kasih Bung Tulus ini sahabat lama saya. Secara ideologis kita sama, kita punya concern yang sama. Mas Bima juga saya kenal baik sejak lama. Kira-kira begini, yang dicabut saat ini kan hanya bunyi beberapa pasal, terus dilepas dari maknanya, dari konteksnya sehingga tidak terpahami dengan baik. RUU ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, isinya banyak sekali. Ada pajak karbon untuk kelestarian lingkungan. Ada kenaikan tarif PPh orang pribadi untuk memenuhi rasa keadilan yang kaya kena pajak lebih besar. Ada aturan anti penghindaran pajak supaya lebih kuat kita mengejar mereka yang selama ini menghindar pajak. Lalu juga ada aturan ekstensifikasi cukai supaya lebih mudah kita. Tadi seperti yang disampaikan Bung Tulus, ada minuman bermanis, ada barang-barang yang mengandung zat berbahaya yang merugikan, itu bisa cepat segera dikenai cukai. Itu konstruksi besar dari RUU ini. Lalu tadi Mas Bima juga menyampaikan, saya kira keliru kalau konstruksinya selama masa pandemi orang kaya diuntungkan dengan insentif pajak. Yang diberi insentif itu semua 1.200-an klasifikasi lapangan usaha, sebagian besar industri pengolahan manufaktur yang memproduksi barang yang kita butuhkan, termasuk banyak sekali karyawannya, Mbak Niluh. Lalu sampai saat ini pajak karyawan masih ditanggung pemerintah, pajak UKM masih ditanggung pemerintah, dan lain-lain. Diskon pajak mobil itu PPNBM kita berikan temporary untuk mobil 1.500 cc yang TKDN-nya di atas 80% demi menggerakkan sektor otomotif saja karena multiplier-nya besar. Itu kira-kira yang harus saya luruskan ya. Oke, baik. Pak Yus, masyarakat ini kan sebenarnya juga kena ya pajak penghasilan PPh begitu. Kalau misalnya kemudian dikenakan lagi ketika PPN ini untuk dua hal yang kita bahas pagi hari ini, apa kemudian masyarakat tidak terbebani dua kali, Pak?
memang ini dua hal yang berbeda. Dalam konstruksi PPh itu pajak langsung yang dikenakan langsung pada yang menerima penghasilan. PPN pajak tidak langsung yang dikenai konsumen. Siapa konsumen? Ya tidak tahu kita siapa yang mengonsumsi. Tapi kita coba desain, kita menghindari beban pajak berganda, maka tarifnya pun juga dibedakan. Kalau PPN sekarang ini 10% dengan pengecualian pada barang jasa tertentu, PPh kan sampai dengan 30%. Nah, maka kita pastikan, Mbak, ada skema multi tarif tadi. Justru yang normal dikenai tarif normal, yang memang hanya dikonsumsi kelompok atas, jam tangan mewah, tas mewah, mobil mewah, ya dikenai pajak lebih tinggi, mungkin 15-20%, tapi itu nanti silahkan dibahas. Lalu yang dibutuhkan masyarakat banyak, itu bisa dikenai tarif lebih rendah. Di RUU dikatakan 5% misalnya. Atau bahkan sekarang ini ada skema barang hasil pertanian itu hanya dikenai PPN 1%. Dan di undang-undang ini juga diakomodir ada fasilitas PPN tidak dipungut. Dalam bahasa sederhananya 0% PPN-nya. Nah, timbangan-timbangan begini perlu masukan publik. Mari kita mengukur, menilai mana yang pantas dikenai tinggi, dikenai normal, dikenai rendah. Itu diskusinya saya rasa, Mbak.